Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya pada pagi hari ini kembali dengan taufiknya Allah mengumpulkan kita dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga senantiasa Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur surat Yusuf. Insyaallah hari ini kita akan membahas surah Yusuf ayat 70 sampai ayat 78 biiznillah taala. Sebelumnya kita lihat di akhir tadabbur kita di pertemuan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di ayat 78 atau 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum." Ya, tatkala mereka adalah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, saudara-saudara tirinya atau abang-abang tirinya Nabi Yusuf alaihissalam, yang diperintahkan oleh ayah mereka Nabi Yakub untuk masuk ke kota Mesir, ya, atau untuk masuk ke tanah istananya Nabi Yusuf alaihissalam dari pintu yang berbeda-beda. Jadi tidak masuk bergerombolan dari satu arah, ya. Maka mereka pun mengeksekusi atau melaksanakan nasihat ayahnya tersebut. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, maka tatkala mereka masuk dari arah yang telah diperintahkan mereka oleh ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam, maka kana yughni anhum minallahi min syai', ya, yang mana perintah tersebut sebetulnya tidaklah dapat melepaskan daripada mereka sesuatu yang telah Allah takdirkan, begitu ya, maksudnya dari sesuatu apapun, illa hajatan fi nafsi Yakub, cuman saja perintah tersebut diberikan oleh Nabi Yakub karena adanya semacam keinginan, rasa was-was, ya, yang dirasakan oleh Nabi Yakub alaihissalam, qadaha, yang dia tetapkan, yang dia tunaikan, ya, yang dia minta kepada anak-anaknya untuk dilakukan seperti tersebut. Dan meskipun Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwasanya ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa lepas daripada kehendak Allah tersebut, ya, di mana Nabi Yakub mengkhawatirkan kalau seandainya anak-anaknya masuk dari pintu yang bersamaan atau dari arah yang bersamaan, maka mereka akan ditimpa oleh ain, ya. Ain yaitu pandangan hasad oleh orang-orang yang memandang kepada mereka, karena mereka anak-anak Nabi Yakub yang memang memiliki bentuk fisik wajah yang berbeda dari kebanyakan manusia yang ada di sana, ya. Mereka anak-anak yang gagah, ya, yang tampan dan intinya menarik dipandang mata begitu. Ketika mereka datang secara bergerombolan dari arah yang sama, maka tentu akan menimbulkan perhatian orang banyak. Maka Nabi Yakub berusaha untuk melindungi anak-anaknya, meskipun beliau dan juga anak-anaknya tersebut tahu bahwasanya kalau Allah berkehendak memang tidak ada yang bisa mencegahnya. Namun kita sebagai manusia wajib berusaha, ya, melakukan ikhtiar untuk melindungi diri kita. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Sesungguhnya Nabi Yakub tersebut memiliki ilmu pengetahuan disebabkan apa-apa yang telah kami ajarkan kepadanya, ya. Nabi Yakub juga melakukan demikian karena ilmu yang Allah berikan, ya, karena ilham daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut.
ya, atau bisa juga diartikan di sini kalau kita lihat dalam kitab tafsir, Nabi Yakub itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, ya. Dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Adapun manusia, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak demikian. Kebanyakan manusia mengetahui tapi tidak mengamalkan. Jadi ilmu di sini, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah justru beramal sendiri, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan walamma dakhalu ala Yusufa, maka akhirnya tatkala eh, saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf, abang-abangnya masuk kepada Yusuf, masuk ke istananya Nabi Yusuf alaihissalam, lalu walamma dakhalu ala Yusuf, maka tatkala mereka masuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Awa ilaihi akhahu. Beliau membawa kepadanya saudara kandungnya, yaitu Bunyamin, ya. Awa ilaihi akhahu, seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, Nabi Yusuf alaihissalam mengundang mereka untuk kembali datang ke istana, dan begitu ketika mereka tiba di istana, maka Nabi Yusuf memerintahkan kepada bawahannya untuk memberikan pelayanan yang istimewa kepada abang-abang tirinya tersebut, di mana masing-masing diminta untuk tinggal eh, dalam satu kamar dua orang, gitu ya. Jadi mereka jumlahnya 11, berarti ada eh, s- 6 kamar, ya. 6 kamar, masing-masing sepasang-sepasang, tapi yang satu tentunya karena jumlah mereka ganjil, 11 orang, yang Bunyamin dibiarkan tidak bersama abangnya. Diminta oleh Nabi Yusuf, karena Bunyamin sendirian, diminta untuk tinggal khusus di rumahnya. Maka disitulah Nabi Yusuf mengambil adiknya tersebut, kemudian dibawa ke rumah, dan diberikan pelayanan yang sangat baik dan istimewa. Nah, di situ Nabi Yusuf berkata kepada Bunyamin, Qala inni ana akhuka. Ya, dia berkata, Inni ana akhuka. Sesungguhnya saya adalah saudaramu. Ya, kemarin kita jelaskan maksud daripada ana akhuka di sini. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bukan berarti Nabi Yusuf mengaku kepada Bunyamin bahwasanya dirinya adalah Yusuf, saudaranya atau abangnya yang dulu dibuang oleh kakak-kakaknya, ya. Tetapi maksudnya di sini adalah saya saudaramu, dalam artian beliau ingin memberikan ketenangan kepada Bunyamin. Saya ini eh, bagaikan saudaramu begitu. Saya ini ibarat saudaramu, akan memberikan perlindungan kepadamu, akan menjagamu, dan begitulah seterusnya, ya. Maka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka jangan kamu merasa sedih, merasa berduka cita bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan atau yang akan mereka kerjakan. Karena Nabi Yusuf tahu, ya, adiknya Bunyamin ini selama Nabi Yusuf tidak berada di rumah, eh, sering juga adiknya ini mendapatkan intimidasi, ya, mendapatkan bulian dan intimidasi dari abang-abangnya, karena sepeninggal Nabi Yusuf, maka perhatian, kasih sayang, dan kecintaan ayah mereka Nabi Yakub justru tertumpah kepada Bunyamin, ya, sehingga sering mendapatkan juga bully dan intimidasi dari abang-abangnya. Maka ketika Nabi Yusuf telah berhasil eh, mengambil adiknya dan menjadikan Bunyamin tinggal bersamanya di istana, di rumahnya, maka beliau mengatakan fala tabta'is bima kanu ya'malu. Jangan lagi merasa sedih dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Falamma jahazahum bijahazim." Setelah bertamu, ya, mungkin 3 hari 3 malam, ya, batasan bertamu, maka setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada para petugas, para pembantunya untuk mempersiapkan eh, apa namanya? Mempersiapkan karung-karung yang akan dibawa oleh abang-abangnya kembali ke rumahnya di Palestina. Falamma jahazahum bijahazim. Maka tatkala Nabi Yusuf, tentunya dengan bantuan para pembantunya, menyiapkan bagi mereka perbekalan mereka, karung-karung yang berisi gandum, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada saat itu? Ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Maka Nabi Yusuf menjadikan as-siqayah. As-siqayah itu adalah tempat minum, semacam teko atau cangkir katakanlah, atau gelas zaman dulu yang terbuat dari perak, ya, eh, yang digunakan untuk mengambil gandum, ya.
atau bisa jadi bukan untuk mengambil gandum, tapi memang gelas khususnya raja, gelas raja yang biasa digunakan untuk minum ya. Maka ketika Nabi Yusuf memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan atau mengisi karung-karung tersebut yang akan dibawa oleh abang-abangnya berarti ada 11 karung, maka yang khusus karung adiknya Bunyamin diletakkan di dalamnya tempat minumnya raja. Kemudian thumma adzana muadzinun. Lalu setelah itu ya ketika mereka pergi meninggalkan istana, eh, adzana muadzinun, berteriaklah seseorang yang menyeru. Thumma adzana muadzinun. Baru saja mereka meninggalkan istana beberapa langkah atau beberapa menit begitu ya. Maka kemudian terdengar orang berteriak, thumma adzana muadzinun. Kemudian berteriaklah seseorang yang berteriak, dia mengatakan ayyatuhal airu. Ayyatuhal airu, wahai kafilah, wahai kalian. Hei kalian, menyeru kepada rombongan abang-abangnya Nabi Yusuf yang baru saja meninggalkan istana Nabi Yusuf. Penyeru tersebut berkata, ayyatuhal airu, wahai kalian, wahai kafilah, innakum lasariqun. Wahai kalian, sesungguhnya kalian para pencuri begitu. Ya, diteriakin dari jauh sambil mengejar mereka dengan mengatakan, wahai kalian para pencuri, berhenti, stop. Ya, innakum lasarikun, sesungguhnya kalian adalah para pencuri. Ya, lalu mendengar teriakan tersebut, mereka berkata, qalu, mereka berkata, abang-abangnya Nabi Yusuf berkata, mereka berhenti dan kemudian berkata, wa aqbalu ya, dan sambil mereka berbalik arah kepada arah suara yang berteriak kepada mereka, mereka bertanya, madza tafqidun? Qalu wa aqbalu alaihim. Mereka berkata sambil berbalik arah menuju mereka, orang-orang yang tadi bersorak ya, utusannya Nabi Yusuf. Mereka berkata, madza tafqidun? Apa yang hilang daripada kalian? Kenapa kalian mengatakan kami pencuri? Memangnya apa yang hilang begitu? Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang berteriak tersebut, utusan Nabi Yusuf atau pegawainya Nabi Yusuf berkata, qalu, mereka berkata, nafqidu suwa'al maliki. Orang-orang yang berteriak tersebut berkata, kami kehilangan piala raja, atau tadi baru kita sebutkan dengan siqayah. Siqayah dan suwa ini sama Bapak Ibu ya. Tadi digunakan istilah siqayah itu artinya alat tempat minum. Nah, tapi di sini diganti dengan istilah suwa al-malik. Itu dalam bahasa Arab sama ya, antara siqayah dengan suwa itu berarti tempat minum, tempat yang biasa digunakan minum ya. Dalam hal ini adalah tempat minumnya raja. Qalu nafqidu suwa al-maliki. Kami telah kehilangan tempat minumnya raja yang terbuat dari perak. Kemudian waliman jaa bihi himlu ba'irin, dan kami telah mengumumkan barang siapa atau bagi siapa yang bisa datang dengannya atau yang bisa membawanya, yang bisa menemukannya akan diberikan himlu ba'ir, akan diberikan gandum seberat beban onta. Artinya diberikan bonus seberat bebannya seekor onta dengan karung yang berisi gandum. Ya, ini hadiah ya. Tentunya ini sandiwara semua Bapak Ibu ya. Ini adalah sandiwara yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya bersama para pembantunya. Skenarionya adalah mereka dituduh mencuri ya. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Barang siapa yang bisa mendapatkan gelas raja tersebut yang telah hilang, dicuri, maka dia akan diberikan eh, balasan atau bonus seberat tunggangan onta ya, yaitu karung yang berisi gandum seberat tunggangan onta. Wa ana bihi zaim, dan aku, dalam hal ini Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mereka ditangkap dibawa kembali ke istana, maka Nabi Yusuf berkata kepada mereka, wa ana bihi zaim, saya menjamin bahwasanya siapa yang bisa membawa atau mendatangkan cangkir tersebut atau gelas tersebut ya, maka dia akan menjamin bahwasanya akan diberikan janji berupa bonus tersebut. Ya, tentunya yang akan diberikan di sini adalah orang yang berhasil mendapatkan, bukan orang yang mencurinya ya. Orang yang berhasil membongkar siapa pencuri yang telah mengambil gelas atau cangkir perak tersebut. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah ya, mendengar atau mengalami tuduhan yang sangat mengagetkan tersebut, dan mereka digiring kembali ke istana, tidak diizinkan berangkat pulang ke rumah mereka di Palestina membawa gandum-gandum tersebut.
Maka mereka berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Qalu, mereka berkata, abang-abangnya Nabi Yusuf, tallahi, demi Allah. Jadi sumpahnya langsung tallahi, bukan wallahi lagi ya, sudah tallahi, menunjukkan betul-betul mereka serius dengan sumpahnya, ya, sumpah yang paling tinggi. Tallahi, demi Allah, ya. Qalu tallahi, demi Allah. Ya, di sini memang waktu itu Nabi Yusuf dan istananya dan rakyatnya telah memeluk agama Islam ya. Maka mereka menjadikan Allah sebagai eh, zat yang mereka bersumpah dengannya. Qalu tallahi. Mereka berkata demi Allah. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Sungguh benar-benar kalian ini tahu sebetulnya ya. Kalian telah mengetahui ma ji'na. Kami ini datang ke sini jauh-jauh dari Palestina bukan untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Kami datang baik-baik ya dan kami berasal daripada keluarga yang baik-baik. Ayah kami seorang nabi ya, cucu anak daripada nabi dan cucu daripada seorang nabi. Maka eh, tidak mungkin itu ya, tidak mungkin tuduhan tersebut kami lakukan. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Kalian semua sungguh betul-betul telah tahu bahwasanya kedatangan kami bukan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, ya, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Wa ma kunna sariqin, dan kami juga bukan seorang pencuri. Wa ma kunna sariqin, kami juga bukan pencuri. Kami bukan maling, kami bukan pencuri, kami adalah orang baik-baik yang datang dari Palestina, dari keluarga baik-baik, ayah kami nabi, kakek kami nabi, dan begitu seterusnya ya. Nah, biasalah ya, mereka tentu membela diri karena memang pada dasarnya mereka memang tidak mencuri sesungguhnya ya, tapi memang ada skenario yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di mana cangkir atau gelas raja tersebut diam-diam diletakkan di karung adiknya ya, yaitu Bunyamin. Lalu mereka berkata, ya, eh, para pembantunya Nabi Yusuf tentunya karena di sini banyak orangnya ya. Qalu, mereka berkata, Nabi Yusuf atau para pembantunya berkata, "Fama jazauhu in kuntum kadzibin?" Kata pembantu-pembantu Nabi Yusuf yang sedang mengadili abang-abangnya itu, mereka berkata, "Fama jazauhu?" Maka apa balasannya? Apa hukumannya begitu? In kuntum kadzibin, kalau seandainya kalian berdusta dengan omongan kalian. Kalau kalian tidak benar, kalian bohong, ternyata terbukti kalian mencuri, ya. Apa kira-kira hukumannya yang pantas dan yang layak bagi kalian? Itu pertanyaan kepada abang-abangnya Nabi Yusuf ya, yang telah tertangkap di istana. Lalu abang-abangnya Nabi Yusuf berkata, qalu, mereka berkata, jazauhu, balasannya atau hukumannya adalah man wujida fi rahlihi, barang siapa yang didapati di dalam karungnya cangkir atau gelas raja tersebut, fahuwa jazauhu, maka dia sendirilah yang akan menjadi hukumannya atau dia yang akan diambil, dia yang ditangkap begitu maksudnya. Jadi siapa yang didapati di dalam karungnya gelas tersebut, maka dialah hukumannya, dialah balasannya. Artinya dialah pemilik karungnya itu yang akan ditangkap, dipenjara dan seterusnya atau dijadikan budak atau apapun itu. Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah biasanya kami membalasi orang-orang yang zalim. Begitu kata abang-abangnya Nabi Yusuf. Mereka menjelaskan kepada pembantu Nabi Yusuf, kalau seandainya ditemukan di karung siapa yang mencuri, maka balasannya adalah orang yang mencuri tersebut yang diambil, ditangkap, karena memang demikianlah biasanya kami membalasi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim, maka orang yang zalim tersebut yang menerima hukuman. Ya, nggak bisa yang zalim si A, kemudian yang menerima hukumannya si B. Itu nggak bisa ya. Jadi itu sudah hal yang standar sekali. Dan begitu biasanya mereka melakukan dari zaman dulu katanya. Bahwasanya yang adil itu adalah menghukum orang yang bersalah. Orang yang bersangkutan yang bersalah. Kemudian kepada Ibu rahimakumullah, setelah disepakati apa kira-kira hukumannya, apa kira-kira balasan untuk si pencuri yang nanti ditemukan di karungnya gelas atau cangkir peraknya raja tersebut, maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada pembantunya untuk mulai membuka dan mencek satu persatu karung-karung abang-abangnya tersebut ya.
Maka fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi. Maka dimulailah atau dia mulai Nabi Yusuf langsung yang memeriksa ya. Fabada'a bi'aw'iyatihim atau Nabi Yusuf memerintahkan stafnya untuk memulai dengan karung-karung mereka dulu. Mereka di sini adalah abang-abangnya yang 10 orang ya. Qabla wi'a'i akhihi sebelum karung saudara kandungnya Bunyamin. Ya, biar tidak terlalu kentara sandiwaranya. Karena kalau langsung menuju karung saudaranya Bunyamin yang memang mereka tahu di situ ditaruh cangkirnya atau gelas peraknya raja, tentu kelihatannya norak sekali begitu ya, mencolok sekali, seakan-akan memang telah disetting ya. Tapi Nabi Yusuf meminta tidak, diperiksa dulu satu persatu karung abang-abangnya, yang adiknya Bunyamin yang memang di situ ditaruh gelas cangkir perak tersebut dijadikan paling terakhir ya. Tentu ini ada permainan apa namanya ya, psy war di situ ya, perang batin ya, atau perang psikis, membuat mereka satu diperiksa karung pertama, diperiksa tidak ada, karung kedua tidak ada, karung ketiga tidak ada, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh tidak ada, yang kedelapan, 10 tidak ada, sehingga mereka merasa jumawa ya, tuh kan nggak ada satupun kami mencuri ya, tapi masih tersisa satu lagi ya. Tapi secara psikologinya membuat mereka gembira dulu ya. Setelah 10 karung dicek, ternyata tidak ada satupun ditemukan cangkir atau gelas peraknya raja tersebut. Lalu yang terakhir di karung yang ke-11, ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. Lalu kemudian ya dia mengeluarkan gelas atau cangkir perak raja tersebut dari karung saudara kandungnya itu Bunyamin. Ya, bisa kita bayangkan tentunya situasinya Bapak Ibu ya. Satu persatu karung dibuka, dicek, digali dibolak-balik dengan tangan, ternyata tidak ada di dalamnya cangkir atau gelas perak tersebut. Lalu begitu di karung yang ke-11, karungnya Bunyamin, begitu dibuka, tangan dimasukkan ke dalam, ternyata benar gelas atau cangkir peraknya raja tersebut tersimpan di dalam karung tersebut ya. Tentu membuat kaget lah abang-abangnya tadi ya. Bagaimana mungkin Bunyamin yang mereka tahu juga anak baik-baik ya, yang pemalu, yang ya samalah dengan Nabi Yusuf kira-kira karakternya ya. Yang mereka tidak menyangka adik mereka tersebut mencuri. Tapi ya apa hendak dikata karena memang terlihat di depan mata mereka sendiri betul bahwasanya gelas cangkir tersebut tersimpan di dalam karung adiknya. Maka di sini Allah menjelaskan kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kata Allah, kami atur ya. Kami atur, kami buat makidah, kami buat siasat, kami buat skenario ya, kami atur untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi ini memang ilham dari Allah. Kata Allah lakukan begini, begini dan begini, itu semua memang langsung dari Allah yang mengaturnya, skenarionya ya. Intinya bagaimana supaya Bunyamin ini dengan cara yang seksama bisa bergabung dengan abangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka liya'khudha akhahu. Tidak akan mungkin ya, makana tidak akan mungkin bisa liya'khudha akhahu. Nabi Yusuf untuk mengambil saudaranya ya, di sini diterjemahkan menghukum ya, sebetulnya bukan menghukum. Ya, maksud ada mengambil dalam artian mengambil, memisahkan adiknya daripada abang-abangnya tadi, ya. Di mana kemudian setelah itu abang-abangnya akan disuruh pulang ke rumah mereka di Palestina, yang adik karena memang sepakat tadi siapa yang mencuri dia menjadi balasannya ya akan dihukum ya. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil maliki, maka tidak akan bisa tadinya Nabi Yusuf untuk memanggil atau mengambil ya saudaranya Bunyamin fi dinil maliki dalam undang-undang raja, dalam peraturan raja di mana peraturan di kerajaan Nabi Yusuf adalah siapa yang mencuri ya harus dihukum, dipenjara, mungkin bisa jadi dicambuk atau mungkin didenda ya. Intinya tidak mungkin Nabi Yusuf membuat skenario tersebut kok bisa persis adiknya yang harus mendapatkan kejadian tersebut ya. Nah, itu tidak mungkin dilakukan, kata Allah, illa an yasha Allah. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang memberikan ilham kepada Nabi Yusuf untuk membuat skenario tersebut. Dan kebenaran disetujui oleh ayahnya untuk melepas adik mereka Bunyamin. Kemudian
Mereka juga membawa Bunyamin ke istana dan mereka dengan lugunya bersedia menginap di rumah di apa di hotel-hotel atau di wisma-wisma kerajaan. Masing-masing diminta untuk sekamar berdua. Artinya mereka tidak sadar ya. Mereka tidak sadar kalau Allah sedang membuat suatu skenario untuk mereka. Maka kalau bukan karena Allah, tentu mereka sudah sadar, mereka akan tahu, mereka akan ngeh ini kok ada keanehan begini-begini begitu ya. Maka dengan izin Allah semuanya terjadi. Illa ayyasha Allah. Itu tidak mungkin terjadi. Nabi Yusuf tidak mungkin bisa mengambil adiknya dengan cara demikian kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajatim man nasya. Kata Allah, kami akan meninggikan atau kami meninggikan ya, kami meninggikan darajatin man nasya, derajat kedudukan atau derajat orang-orang yang kami kehendaki. Ini berlaku untuk Nabi Yusuf, berlaku untuk Bunyamin saudaranya, berlaku untuk semua hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bahwasanya ketika Allah berkehendak untuk mengangkat derajat martabat seseorang yang tadinya dikira orang yang rendah, orang yang hina, yang tidak memiliki kedudukan dan harkat martabat sama sekali, tapi ketika Allah berkehendak, maka Allah mengatakan narfa'u darajati man nasya. Ya, kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas semua orang yang berilmu masih ada lagi orang lain yang berilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, bisa jadi diartikan di sini di atas semua orang berilmu daripada orang-orang berilmu daripada makhluk daripada manusia, maka masih ada alimun, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui. Jadi seberapapun hebat ilmu pengetahuan manusia, maka di atas mereka masih ada Allah Subhanahu wa taala, alimun, orang yang mengetahui. Bisa juga diartikan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas semua orang yang berilmu masih ada lagi orang lain yang berilmu lagi, yang lebih banyak lagi ilmunya ya. Di atas langit masih masih ada langit. Ini ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah memberikan hikmah kepada kita bahwasanya Allah itu maha berkehendak. Ketika Allah menghendaki seseorang di antara hambanya diangkatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dan tidak terduga-duga. Dan ini banyak kita lihat ya. Orang-orang yang menurut kita memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, ya, tidak mungkin mendapatkan prestasi dalam kehidupannya, lalu tiba-tiba dengan izin Allah dan kehendaknya, Allah tunjukkan kekuasaannya, orang yang tidak kita duga sama sekali mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan prestasi dalam hidupnya, ya. Sehingga membuat kita harus senantiasa menghormati orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain, ya, tidak boleh menghinakan apalagi orang lain. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua orang yang memiliki kelebihan, memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki apapun ya yang berupa karunia Allah, masih ada lagi di atas mereka orang yang lebih tinggi lagi, yang lebih hebat lagi ya. Di wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua orang yang berilmu masih ada orang lain yang berilmu berupa daripada kalangan manusia, atau bisa kita fahami masih ada Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Al-Alim ya, yang zat yang maha maha mengetahui. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, setelah ya bisa kita bayangkan tadi ya, diketahui ternyata yang mencuri adalah Bunyamin dan mereka akhirnya terperangah dan tidak bisa berkata apa-apa dan karena sudah ada perjanjian siapa yang ditemukan di karungnya gelas raja tersebut maka dia yang akan dihukum. Maka abang-abangnya Nabi Yusuf berkata, qalu, mereka berkata, in yasriq, ya, in yasriq, jika dia mencuri, jika dia ini mencuri, mereka menunjuk kepada Bunyamin. Jika dia ini yang mencuri, maka kami nggak heran, ya. Jadi ini gaya atau reaksi orang yang sedang apa namanya ya, eh, mencoba untuk mensucikan diri mereka ya. Jadi mereka tadinya dengan jumawa mengatakan kami ini bukan pencuri, kami orang baik-baik ya. Kami ini anak Nabi dan seterusnya. Maka ternyata benar ada di antara mereka yang mencuri. Lalu tentu mereka berupaya untuk menyelamatkan muka ya dari malu. Mereka berkata,
Qalu, mereka berkata, anak ini, wahai paduka, wahai raja, in yasrik, kalau benar dia yang telah mencuri, dan memang benar ya, nampak di hadapan mereka bersama, bahwasanya gelas atau cangkir raja tersebut ditemukan di karungnya ya. Mereka berkata, in yasrik, kalau dia ini benar yang mencuri, faqad saraqa akhul lahu ya min qablu. Maka sungguh telah mencuri juga sebelumnya saudaranya sebelumnya. Jadi ini memang watak atau tabiat yang tidak baik daripada abang-abangnya ini ya. Bukannya membela adiknya, bukannya berupaya sedemikian rupa supaya adiknya ini selamat, minta maaf ya, minta ampun, minta maaf gitulah ya sedemikian rupa, malah justru di situ eh, apa istilahnya ya, malah menjelek-jelekan adiknya, malah membenamkan adiknya supaya betul-betul dihukum gitu ya. Mereka hanya kepikiran apa? Untuk mensucikan diri mereka. Ya, malah di sini yang dijadikan kambing hitam adiknya ya. Eh, Mereka berkata, qalu in yasrik. Kalau dia ini betul mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Maka sungguh telah mencuri juga saudara kandungnya eh, yang lain sebelumnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mereka ini nggak tahu bahwasanya yang mereka tuduh eh, saudaranya Bunyamin ini dulu juga pernah mencuri itu ada di hadapan mereka, itu Nabi Yusuf alaihissalam ya. Eh, Maksud mereka di sini apa Bapak dan Ibu? Maksudnya kenapa mereka mengatakan dulu abangnya, saudaranya juga pernah mencuri? Jadi maksudnya ini memang dua orang ini gennya gen pencuri. Jadi ini saudara tiri kami, dulu abangnya yang seayah seibu dengannya juga mencuri. Ya, jadi nggak heran kalau ternyata hari ini yang ketemu di karungnya cangkir raja tersebut di karungnya dia ya. Kami nggak heran katanya. Memang dulu dia ini pencuri dan abangnya juga pencuri, udah terbiasa mencuri ini anak dari dulu bersama abangnya gitulah kira-kira ya. Padahal nggak ada urusan dengan abangnya sebetulnya kan. Kenapa malah abangnya yang disebut-sebut? Ya, kira-kira itulah ya watak atau tabiat jelek manusia yang ketika ingin melepaskan dirinya suka menjelekkan orang lain, bahkan orang lain lagi ya disebut-sebut. Nah, dalam kitab Tafsir At-Tabari di sejumlah riwayat dijelaskan yang mereka maksud di sini adalah kenangan dulu ya, zaman kecil dulu. Nabi Yusuf ketika masih berada di rumah bersama ayahnya dan ibunya masih hidup dulu waktu mereka belum hijrah ke Mesir, ke Palestina ya. Ketika masih tinggal di rumah pamannya pamannya Nabi Yakub ya, di rumah kakeknya, yaitu siapa dulu namanya saya lupa ya, saudaranya Nabi Yakub eh, yang kafir ya, yang waktu itu eh, kafir, masih menyembah berhala. Waktu itu ketika mereka tinggal di rumah kakeknya, Nabi Yusuf ini mengambil atau mencuri sebuah patung milik milik kakeknya tersebut, yaitu ayah daripada ibunya. Ayah daripada ibunya yang waktu itu masih menyembah berhala, kemudian dicuri oleh Nabi Yusuf, kemudian diam-diam dicuri dan kemudian dipecahkan. Dipecahkan oleh Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf dari kecil memang sudah benci dengan kemusyrikan ya. Beliau curi dan beliau pecahkan. Nah, itu yang disebut-sebut oleh abangnya. Ya, kenangan mereka waktu kecil dulu yang mungkin itu berbekas menjadi sebuah kejadian yang sempat menghebohkan keluarga dulu barangkali waktu kecil mereka ungkit kembali ketika ditemukan saudaranya Bunyamin mencuri. Jadi itu yang dimaksud oleh abang-abangnya. Ya tentu sebetulnya Nabi Yusuf atau raja nggak tahu menahu ya. Ya, tapi kok kebetulan Nabi Yusuf yang mereka mereka sebutkan itu ada di hadapan mereka. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah mendengar perkataan mereka yang mengatakan ini anak ini kalau memang benar dia mencuri, wajar lah dulu juga abangnya mencuri begitu kata mereka. Maka mendengar perkataan tersebut tentu hatinya Nabi Yusuf geram luar biasa ya. Ini abang-abang ini memang brengsek ya. Ini abang-abang ini memang kurang ajar dan ya jahat lah begitu ya. Bukannya membela adiknya malah menjelek-jelekan dan bawa-bawa dulu lagi abangnya yang lain itu Nabi Yusuf alaihissalam. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Nabi Yusuf menyembunyikan kegeramannya, kemarahannya, ketersinggungannya di dalam dirinya. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Dan dia tidak menampakkannya kepada mereka. Ya, dia tidak menampakkannya kepada mereka. Tapi dia berkata, qala antum syarrun makanan. Dia berkata, antum syarrun makanan. Kalian ini adalah
orang-orang yang paling buruk posisi kalian. Kalian abangnya, tapi kalian malah bukannya berempati, kalian malah menjorokkan adik kalian gitu ya. Kalian malah mengungkit-ungkit abangnya yang lain ya, apa namanya, memperburuk citranya begitu. Maka kalau kita lihat dalam kitab tafsir At-Tabari, eh, Nabi Yusuf berkata di situ, wahai kalian, memang benar cangkir, gelas perak ditemukan di karung adik kalian, tapi ketahuilah oleh kalian, saya bisa mengetahui ya, ini cangkir raja ini bisa bisa membongkar rahasia manusia gitu ya. Jadi Nabi Yusuf tentunya ya pintar ya. Beliau mengatakan, kalian nggak usah merasa sok suci dulu. Cangkir ini bisa memberikan cerita tentang kalian, siapa kalian sesungguhnya. Kata Nabi Yusuf, bukankah kalian dulu pernah membawa abangnya, si Bunyamin ini, abangnya anak ini, kalian minta izin kepada ayahnya untuk diajak pergi jalan-jalan bermain-main, lalu kemudian kalian jual, kalian buang di sumur dan kalian jual kan? Nah, artinya kalian jangan merasa sok suci dulu, nuduh adik kalian atau dengan abangnya itu dari keluarga pencuri dan segala macam. Ya, oke lah. Kita memang dia yang terbukti mencuri, tapi jangan terlalu berlebihan di dalam katakanlah menjelek-jelekannya begitu ya. Maka Nabi Yusuf berkata, qala antum syarrun makanan. Kalian ini adalah orang yang buruk sekali tempat kalian atau posisi kalian dalam keluarga ini. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah Maha tahu dengan apa-apa yang kalian sifati, dengan apa-apa yang kalian sebut tentang adik kalian Bunyamin ini, dan juga tentang abangnya adik kalian ini, yaitu si Yusuf yang kalian ceritakan dulu juga pernah mencuri. Ya, kalau kita pahami Bapak Ibu, kita rasakan, kita kita imajinasikan begitu ya. Tentu dalam situasi ini sudah mulai timbul rasa curiga tadi ya. Sudah mulai timbul rasa curiga tadi, tapi mereka tidak tidak bisa nyambung ya kepada Nabi Yusuf. Ya, ini aneh lah, kejadian-kejadian yang aneh. Kok bisa yang mencuri Bunyamin? Kemarin kenapa bisa Bunyamin dipisahkan kamarnya sendiri, dibawa tinggal di rumah raja? Nah, ini sekarang kok bisa-bisanya raja ini, yaitu Nabi Yusuf ini, mengorek-ngorek juga perbuatan mereka yang mereka lakukan kepada Yusuf dulu ya, di mana mereka telah membuang Yusuf di sumur dan menjual Yusuf. Tentu mulai ada sebetulnya timbul rasa kecurigaan tadi. Tapi mereka tidak tidak nyambung karena memang secara akal manusia tidak mungkin ya, eh, adik mereka dulu yang mereka buang di sumur sekarang menjadi raja Mesir, orang yang sangat terpandang dengan segala kekayaannya dan kedudukannya, kan memang nggak nyambung ya. Kita juga mungkin nggak bisa ke sana pikiran kita membayangkan itu ya. Tapi tentu rasa kecurigaan mulai timbul ya, mulai timbul. Tapi mereka tidak nyambung bahwasanya yang mereka hadapi ini adalah sesungguhnya adalah adik mereka sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah ya, karena eh, tadi mereka begitu ya, inilah menunjukkan sifat mereka yang munafik juga ya. Munafik dalam artian bukan munafik sepertinya munafiknya orang-orang di Madinah dulu ya. Munafik dalam artian tidak punya eh, apa istilahnya? Tidak punya integritas ya, tidak jujur ya, plan dan segala macam. Hanya memikirkan maslahat saja. Tadi sudah menjorokkan adiknya. Tadi sudah seakan-akan memotivasi raja untuk ya sudah, kalau memang dia yang terbukti mencuri silakan ambil. Toh memang dia ini memang gennya gen pencuri. Dulu abangnya juga pencuri begitu. Tapi di ayat ini ya, yang mereka minta justru mereka berkata begitu eh, Yusuf mungkin ya, dan Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas. Baik, mudah-mudahan bisa ya. Begitu Nabi Yusuf dan para pembantunya menangkap Bunyamin dan mulai mengarahkan Bunyamin untuk diambil, akan digiring ke penjara begitu ya. Lalu mereka nampak ketakutan ya. Mereka nampak gugup dan ketakutan dan apa namanya? Takut lah ya, khawatir. Istilahnya baru mereka ingat kepada sesuatu. Tadinya ingin melepaskan diri. Tadinya merasa gembira yang ketahuan mencuri bukan mereka, malah Bunyamin yang mereka juga tidak sukai ya. Tapi begitu benar-benar akan dieksekusi, maka mereka ingat dengan janji mereka dengan ayah mereka. Bahwasanya tadi kan kemarin atau minggu lalu waktu mau diajak
minta izin kepada ayahnya luar biasa. Mereka menunjukkan keseriusan yang luar biasa, bersumpah demi Allah akan menjaga baik-baik adik mereka Bunyamin. Tapi sekarang kok kepikiran, kita pulang iya, alhamdulillah. Tapi yang Bunyamin ini gimana? Ini ayah kita akan marah besar ini. Akan marah yang kedua kalinya. Dulu marah karena kehilangan anaknya Yusuf, sekarang marah untuk kehilangan anak Bunyamin. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Ya, nggak mungkin ini terjadi. Wah, ini bisa berabe urusannya gitu ya. Maka mereka berkata, ya memohon ya, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal azizu, wahai ya azizu Mesir, ya perdana menteri Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ayyuhal azizu, wahai perdana menteri Mesir, inna lahu aban syaikhan. Ya, kami sebetulnya bukannya tidak mau komitmen dengan perjanjian kita tadi. Tadi kan perjanjiannya siapa yang didapati mencuri di karungnya, dia yang akan ditangkap, dia akan didenda dan seterusnya. Tapi kami ingat, ya, kami baru teringat, inna lahu aban syaikhan. Sesungguhnya dia ini punya ayah yang syaikhan kabiran. Sudah syaikh yang lanjut usia. Seorang kakek-kakek renta yang sudah lanjut usia ya. Fakhudh ahadana makanah. Kami nggak tega ya. Kalau seandainya anak ini yang dihukum, yang tinggal di sini, kemudian nanti ayahnya apa namanya bertanya di mana anaknya, ya tentu dia akan merasa sangat sedih dan seterusnya. Maka nggak begitu Raja. Kami ingin merubah perjanjian, ya. Fakhudh ahadana makanahu. Ambillah salah seorang di antara kami menjadi tempatnya dia atau menjadi penggantinya dia. Dia bebaskan dia, ya. Maka ambil tunjuk di antara kami yang 10 orang siapa yang layak untuk menggantikan Bunyamin ini menjalani hukuman, ya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang sangat sangat baik, sangat-sangat banyak berbuat kebaikan. Jadi ini mulai memohon ya, berbalik sikap 180 derajat. Tadi seakan-akan kegirangan bahwasanya yang akan ditangkap adalah adik mereka Bunyamin dan sampai menambah embel-embel ini dia memang pencuri, abangnya pernah mencuri, jadi nggak heran kalau kami nggak mungkin melakukan itu. Kami ini orang baik-baik ya. Tapi begitu akan dieksekusi baru ingat perjanjian dengan ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam. Kebayang wajah ayahnya yang bagaimana akan marah dan sedihnya luar biasa kalau seandainya benar-benar mereka pulang nanti ke rumahnya tidak membawa Bunyamin. Lalu akhirnya apa hendak dikata? Mereka pun akhirnya menawarkan kepada raja atau perdana menteri Nabi Yusuf, eh, anak ini mereka katakan punya seorang ayah yang sudah lanjut usia, yang sudah tua renta di rumahnya, maka nggak mungkin anak ini yang ditinggalkan di sini. Maka fakhudh ahadana makanahu. Ambillah salah seorang di antara kami menjadi pengganti anak ini. Ambil salah seorang di antara kami menjadi tempatnya ya, menggantikan anak ini, biar kami yang dihukum, salah seorang di antara kami. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Perdana Menteri yang mulia, bahwasanya Anda ini termasuk orang-orang yang banyak berbuat baik, pemaaf ya, mulia, pemurah. Kemarin juga sudah memberikan sukatan atau karung yang tanpa diambil uangnya ya. Dan kemarin kami baru dilayani ya, diberikan tempat tinggal, makanan segala macam. Ya, sekarang kami mohon satu lagi permintaan kami, mohon jangan yang dihukum itu adik kami Bunyamin ini. Hukumlah salah seorang di antara kami karena kami melihat Anda ini betul-betul seorang yang sangat pemurah. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, eh, ini kisahnya ya. Tentunya yang saya sampaikan ini adalah interpretasi dari cerita ini ya, tidak persis seperti yang saya ceritakan karena kalau kita cuma menerjemahkan saja, kita tidak akan mendapatkan gambaran kisahnya. Tapi itulah keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quran dengan gaya bahasanya yang singkat, lugas tapi padat, dan luas sekali maknanya. Dan orang yang bacanya ketika dia faham maka akan membawanya kepada sebuah bayangan ya, imajinasi yang luar biasa sebagaimana yang kita rasakan ketika kita mentadaburi surat Yusuf ini ya, runtutan atau urutan cerita yang sangat luar biasa. Barangkali demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, tadabur surah Yusuf ayat 70 sampai 78 tadi ya, sampai 78 yang tentunya banyak hikmah, mauizah yang bisa kita ambil
dari apa yang tadi telah kita tadaburi. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita akhiri sementara untuk penjelasan dan tadabbur, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.